Hai, aku Sandy. Pernahkah candaanmu terlalu jauh sampai membuatmu takut akan hidupmu atau hidup orang lain? Ini adalah saudariku Barbara. Kita kembar. Suatu hari kita bertukar tempat, kita hanya ingin bersenang-senang, tapi aku berada di suatu situasi. Ketika kita masih kecil, orang tua kami bercerai dan kita dipisahkan. Aku tinggal dengan ayah dan keluarga barunya, dan dia tinggal dengan ibu dan suami barunya. Kita dipisahkan jarak tapi sering bertemu. Suatu kali kita menonton film di mana dua anak kembar berpura-pura menjadi satu sama lain. Kita berpikir itu akan menyenangkan, kita tidak bisa percaya orang mempercayainya. Ayah dan ibu tiriku suatu kali berlibur dengan hiking, dan ibu dan ayah tiriku menggelar pesta. Barbara selalu memimpikan hiking di gunung, tapi ibu tidak membiarkannya. Dan aku sudah beberapa kali melakukannya dan siap untuk bertukar tempat. Kita bertukar pakaian. Aku memberinya jaket merah favoritku. Kita juga bertukar telepon. Kita tidak bisa percaya orang tua kami mempercayainya, tapi itu setimpal dengan resikonya. Situasi terburuknya, orang tua kami akan marah, tidak lebih. Atau kita pikir begitu. Menjadi Barbara cukup menyenangkan. Para tamu menanyaiku dan aku mencoba menjawab seolah aku adalah dia. Awalnya menyenangkan. Tapi lalu ketidaknyamanan berkembang. Aku merasa kacau. Aku harus mengenakan dress cantik tapi tidak nyaman. Menggunakan peralatan makan yang tidak kuketahui namanya. Orang-orang membicarakan tentang hal bodoh seperti mobil tetangga yang baru. Tidak ada yang tertawa akan candaanku. Aku melihat ibu khawatir bahwa para tamu menilaiku dan menganggap perilakuku tidak pantas. Aku tidak tahu harus bicara apa. Itu tidak pernah terjadi padaku sebelumnya. Akhirnya aku meminta maaf. Berkata aku tidak merasa baik dan pergi tidur. Aku tidak tidur. Ibu membangunkanku khawatir di pagi harinya. Pucat dan gelisah, dia duduk di ranjangku dan berkata dia punya berita buruk. Aku berpikir kebohongan kami terungkap dan siap untuk skandal kecil. Tapi ibu berkata bahwa Sandy, yaitu aku, menghilang. Aku terkejut. Itu pasti candaan buruk, tapi ibu serius. Pernahkah kerabatmu menghilang? Bagikan di komentar. Aku takut, aku harus memberitahu ibu tentang candaan kami dan bahwa aku adalah Sandy dan Barbara adalah ayah. Ibu ketakutan. Dia sangat tidak senang dan sangat khawatir tentang saudariku sampai tidak marah denganku. Ibu berkata Barbara cepat lelah dan gugup, memiliki pertengkaran dengan Edith, ibu tiriku, dan memutuskan untuk kembali ke kota. Tapi dia tidak berhasil pulang dan HP-nya mati. Aku juga tidak mendapat telepon dari Barbara. Aku tidak bisa mempercayainya. Aku tahu bahwa dia tidak sering berolahraga, dan Edith memiliki rasa humor yang aneh. Aku tidak berpikir akan sejauh ini. Tapi ibu tidak marah pada Edith atau padaku, tapi pada ayah. Sepertinya dia tidak mengawasi anak perempuannya. Dan kehilangan yang satunya. Dia sangat khawatir tentang Barbara. Dia tidak terbiasa ke hutan. Dia bisa hilang atau lebih buruk. Ibu dan ayah tiriku dan aku pergi langsung ke ayah. Aku berpikir tentang kemungkinan kemana Barbara akan pergi. Ketika kita melihat ayah, dia hancur. Edith terlihat bersalah. Aku juga merasa hancur. Jika itu bukan karena ide bodoh kami, dan aku tidak membiarkan dia hiking, ini tidak akan terjadi. Kita semua memutar otak tentang apa yang harus dilakukan. Sementara ada operasi penyelamatan, aku mulai menelpon semua teman kami. Ternyata, itu membuahkan hasil. Marta, teman kami, berkata dia melihatku di kota, dan bahkan berbicara. Walaupun aku bertingkah aneh, aku yang menanyakan detailnya, tapi polisi memanggil orang tuaku di saat itu. Mereka berkata seorang tubuh gadis muda ditemukan di sungai. Dan deskripsinya cocok. Kita panik, tidak ada dari orang tuaku yang bisa menyetir, jadi kami menggunakan taksi. Aku berdoa itu bukan Barbara. Kita tiba dan melihat tubuh di rumput. Gadisnya mengenakan jaket merah. Jaketku! Napasku terhenti. Detik terburuk dalam hidupku. Aku melihat lebih dekat dan mendesah lega. Itu bukan Barbara. Gadis malang lain dengan jaket serupa. Kita lega walaupun kita merasa kasihan pada gadis itu. Dan lalu teleponku berbunyi. Itu adalah Barbara. Dia menangis dan bertanya jika aku baik-baik saja. Ternyata dia melihat beritanya. Media massa tidak mengganti namanya. Aku sangat senang. Aku bahkan tidak marah padanya. Ketika kita tiba di rumah, Barbara menceritakan yang terjadi. Dia marah pada ayah dan Edith dan tidak ingin pulang ke rumah dengan mereka. Tapi juga tidak mau kembali pada ibu dan menghancurkan kesenangannya. Jadi, dia menumpang ke kota dan ingin tinggal di hotel. Dia sangat sedih tentang pertengkaran dengan Edith, sehingga dia meminum obat tidur dan hilang sehari semalam. Dia tidak mendengar telepon, dan ketika dia bangun, dia melihat berita.
Kita menghabiskan malam ini bersama semuanya. Barbara dan aku berbagi ranjang, dan orang tuaku tidur di mana ada tempat. Beberapa kali aku terbangun dari mimpi akan kehilangan dia lagi. Sekarang setelah semuanya berakhir, kita memutuskan untuk lebih sering bertemu. Dan Barbara dan aku menyadari bahwa kita semua memiliki sebuah tempat, terutama kami yang kembar. Apa kamu memiliki saudara? Apa kamu takut kehilangan mereka? Bagikan ceritamu di komentar. Jika kamu ingin lebih banyak orang yang melihat video ini, like, subscribe ke channel ini dan tekan tombol loncengnya untuk mengetahui ketika kita mempunyai video berikutnya. Semoga prank kalian tidak melewati batas.